Yan. Ya, good. Jadi gue izin dulu sebetulnya ya. Boleh gak lu gue remove dari sini? Satu karena kan satu dengan senang hati gue jawab. Udah ya, oke, gue tutup. Karena gini, lu kan tidak terlalu berguna juga. Karena gini, hari ini kita akan bawain topik yang di request sama pendengar kita. Satu, lu belum pengalaman. Dua, ya mana bisa orang bicara tanpa pengalaman gitu. Jadi kayak useless aja lu di sini sebenarnya. Lebih cocok gua. Kayak ini, Yan. Jadi ada satu waktu itu kan gue sempat bawain soal parenting yang soal feeding rules. Oh iya, feeding rules. Lu ada baca komennya nggak? Gue baca komennya cuma banyak. Oh enggak. Ada yang bilang. Mana, gitu? Ada yang bilang gini, terima kasih Pak Dokter. Lu bayangin ya. Memang aura gue di dokter sebetulnya. Gue punya aura dokter, gue punya pengalaman matang. Emang beda. Kita nih beda sekali dari segi knowledge, segi kemampuan bicara kita beda banget. Nah, topik hari ini teman-teman yang sebetulnya sayang banget Adrian ada di sini adalah iya serius. Nggak serius, gue ini serius. Oke lah, sekali lah. Jadi gini, ada yang nanya, kapan waktu yang tepat kembali berhubungan setelah punya anak? Satu, lu kan belum punya anak. Dua, ya mungkin kan gue nggak tahu ya, lu ada masalah seksual atau enggak, lu boleh cerita aja. Maksud gue cerita kendalanya apa ke teman-teman. Kira-kira perasaan lu gimana selama ini, nanti bisa gue sambungin ke gue yang udah punya anak itu ya, coba ya. Nah, sebelum kita mulai, gue pengen nanya dulu nih gitu kan. Kapan waktu yang tepat berhubungan setelah punya anak? Gitu. Ini kisahnya kenapa gitu maksud gue? Kenapa? Hubungannya gimana gitu? Surat kunjungan kah? Email kah? Enggak dong, lu jangan pura-pura nggak ngerti gitu dong. Maksudnya, dia ini kan ingin kembali menjalin hubungan suami istri secara intim, tapi kapan waktu yang tepat? Nah, menurut lu dari pengalaman kedokteran lu, jangan dari pengalaman langsung, karena lu gak ada pengalaman langsung kan? Dari pengalaman kedokteran lu aja gimana sebenarnya jawabannya? Jadi pada hari ini gue menjelaskan teorinya gitu kan, praktiknya nol gitu ya. Asem. Oke. Jadi sebenarnya gue juga gue termasuk yang melihat request topiknya, dan menurut gue ini cukup menarik. Kenapa? Sebenarnya Bud ya, ini tuh menjadi masalah yang seperti fenomena gunung es. I see. Kenapa? Sekarang mesti gue tekankan, semua masalah seksual di Indonesia itu masih dianggap tabu. Gitu. Sehingga kadang-kadang untuk mencari informasinya itu mereka lebih memilih informasi yang sifat siur, mungkin dari kata orang, mungkin dari internet, tapi sumbernya tidak terpercaya. Nah, itu bisa menimbulkan misinformasi. Jadi sebenarnya pas gue ngeliat pertanyaan ini, gue tertarik banget nih buat ngebahas, karena menurut gue masih banyak yang misleading gitu. Bener. Dan gue yakin juga yang nulis fake account tuh pasti. Apa? Yang nulis fake account tuh. Iya dong, kan dia mau nanya sumber sama dokter, tapi dia malu kan, fake account tuh, jangan-jangan tuh. Jadi kita bahas aja, gimana ya? Oke, Bud. Jadi sebenarnya bisa kita bicara tentang kapan ya siapnya seorang, kalau yang pasti ibunya, dari pihak ibu udah pasti gitu. Kalau dari suaminya makanya siap 24 jam 7 kali seminggu tuh udah siap. Nah, tapi dari sisi ibunya itu biasanya kalau kita mempertimbangkan salinannya normal, itu kan pasti ada luka jalan lahir, ya. Terus kadang-kadang juga ada luka jahitan kadang-kadang. Ini jadi pada saat melahirkan mungkin ada sedikit robekan sehingga terpaksa dijahit. Jadi beda ya dengan jahitan sesar ya. Oke. Nah, itu biasa waktu yang dibutuhkan tuh antara sekitar 1 sampai 2 bulan. 1 sampai berapa, sorry? Persiapan 2 bulan. Oke. Gitu. 1 bulan tuh udah cepet banget karena sebenarnya masih masa nifas kan. Masa nifas ini 40 hari sebenarnya gitu. Tapi pada beberapa individu mungkin ada yang mampu menahan, oke lah dia nggak ada masalah itu 1 bulan masih bisa. Tapi biasanya sih sejauhnya 2 bulan Pak. Biasanya ya. Nah, lalu tapi dipertimbangkan juga pertama adalah selain fisik, kemampuan kesiapan fisik dari si ibunya, yang disiapkan juga ada kesiapan psikis atau mentalnya. Gitu. Bisa jadi lukanya sebenarnya udah nggak masalah, tapi ada beberapa ibu yang trauma
takutnya sakit, takutnya nyeri. Itu. Terus yang kedua, ternyata nggak semua laki-laki siap loh. I see. Gitu. Jadi ada beberapa laki-laki juga menderita trauma minor pada saat melihat istrinya melahirkan. Oh, make sense. Iya. Apalagi persainannya normal gitu kan? Iya, betul. Nah, itu juga kadang-kadang bisa menjadi hambatan juga nih untuk hubungan suami dan istri pasca melahirkan, gitu. Nah, tapi ini kan gue bicara tentang persalinan normal ya. Nah, jadi 2 bulan kurang lebih plus minus itu biasa ada batasan waktunya, tapi itu bisa memanjang. Tapi lebih cepat. Kalau lebih cepat tadi gue bilang ya, tergantung kesiapan individunya. Memanjang kalau misalnya ternyata melahirkannya dengan persalinan SC, dengan sesar, atau misalnya luka pada jalan lahirnya itu ternyata sobekan panjang. Jadi pada saat bersalin normal, kalau misalnya kepala bayinya terlalu besar, tapi masih bisa lewat jalan lahir, itu kadang-kadang kita melakukan pemotongan atau dipotong sedikit di bagian perineum. Perineum itu area yang mendekati anus. Fungsinya biar jalan lahirnya lebih lebar. Nah, semakin panjang luka yang kita buat, tentu saja pasti masa pemulihannya lebih panjang. Iya, got it. Gitu. I see. Kalau misalnya sesar biasanya tadi berapa lama secara normalnya? Kembali lagi itu tergantung dari individunya Bud ya. Tapi biasanya sih mungkin bisa memakan waktu lebih dari 2 bulan, 2,5 bulan. I see. Soalnya emang dari segi pengalaman gue biasanya memang dari kalau sesar 3 bulan tuh masih nyeri. Sampai 6 bulan tuh kadang-kadang masih berasa gimana gitu. Tapi memang pengobatan beda-beda ya. Maksudnya dulu di era nyokap gue ketika sesar adik gue yang kecil sakitnya parah banget sampai 6 bulan tuh masih sakit. Mendy di bulan kedua ketiga udah mulai hilang, hanya tinggal nyeri sedikit kan udah mulai masuk kantor. Beda lah. Maksudnya teman-teman harus cek semakin maju era sesar sekarang lebih sedikit sakitnya dibanding era nyokap gue yang melahirkan adik gue 13 tahun lalu gitu. Sama-sama sesar tapi gue ngerasain kan, inget banget kan nyokap gue sakitnya tuh gimana ketika sesar. Makanya dia bilang jangan sesar lah karena sakit banget gitu. Tapi begitu ngalamin istri gue tidak sefatal itu. Jadi harus gue akui teman-teman. Memang beda. Nah, Ian kadang-kadang kenapa? Apalagi kalau misalnya menggunakan metode ERAX. Nah, waktu itu udah kita pernah bahas itu kemudian lebih cepat lagi sebenarnya. Betul. Jadi nggak sampai lebih lama kan. Nah, Ian sebetulnya pertanyaan gue yang lebih ini adalah kadang-kadang ya menurut gue ya, ketika mereka setelah melahirkan kita tuh lebih fokus sama baby sebetulnya. Itu faktor ibu ya. Gua nggak tahu faktor bapaknya gimana, tapi merasa kayak udahlah nanti aja lah lagi fokus babynya masih kecil. Lo masih 3 bulan, sebulan, 2 bulan itu kan masih butuh attention banget kan. Terus kadang-kadang lupa gitu. Bahkan gua juga jadi bapak, lu kan belum punya anak. Lu jadi jangan so tahu, lu nggak tahu kan. Gue udah. Kadang-kadang lupa memang ya. Jadi fokus sama anak, lucu dan segala macam gitu. Nah, terus ini yang gue harus bilang sama lu. Yang sama teman-teman juga, ketika anak mulai besar gitu ya, anak gue udah setahun kan, tentu timbul hasrat untuk bercinta dong. Maksud gue secara naluriah muncul udah beres semua kan. Tapi kan anak itu tidak bisa ditinggal dengan diam-diam saja gitu. Jadi waktu itu sekali kejadian, gue cerita sama teman-teman, semenjak anak gue lahir, gue hanya sekali bercinta. Itu sekali bercinta. Jadi kondisi waktu itu, mbak gue lagi gak ada, lagi pulang kampung, Natal. Beda kalau misalnya gue sebutin tadi itu kondisi medis ya kan. Kalau yang ini kan memang karena bini lu nggak cinta sama lu gitu. Paksaan maksud gue. Bukan. Apple to apple gitu. Enggak. Maksudnya pemaksaan gitu. Enggak. Lu salah. Ini lu mesti denger dulu. Jadi gini ceritanya. Jadi mbak gue lagi balik ke kampung gitu ya, di akhir tahun dia ngambil cuti 2 mingguan. Kita kan sering jalan-jalan nih. Tiba-tiba di jalan-jalan itu hasrat nafsu itu muncul lah tiba-tiba. Gimana ya gitu ya. Terus kita bilang udah titip di mama aja. Titip di nyokap gua kan. Mam titip sebentar ya, setengah jam gitu. Kita pulang buru-buru. Nah, gua bilang nyokap gua, Mam kalau ada apa-apa telepon ya. Gua bilang. Mak gua nggak telepon. Anak gua nangis teriak-teriak. Maksudnya mungkin dia udah mulai gede. Dulu dia biasa aja. Terus kayak kan kita sering 3 bulan, 4 bulan dibawa. 3 mulai 8 bulan kalau nggak salah. 9 udah mulai sadar kan. Jadi pas ditinggal nangis, mak gua nggak telepon gue.
Nah begitu kita jemput, anakku udah nangis sesenggukan tuh kayak, waduh takut banget kesana, nggak mau lagi ditinggal gitu-gitu. Dari situ muncullah traumatik. Kadang-kadang traumanya bukan karena melahirkan ya, pasca melahirkan ya, karena ninggalin anak tuh kadang-kadang juga nggak tega gitu. Jadi I see. yang mungkin teman-teman mungkin pasangan muda di luar sana yang baru punya anak nanti ngalamin deh gitu. Kadang-kadang ada fasenya bukan karena kelelahan juga, tapi memang karena terlalu banyak faktor yang berhubungan sama anak yang bikin kita jadi kayaknya nggak deh gitu. Jadi faktornya ke situ. Lu nggak usah, nggak karena lu nggak tahu. Jangan gitu. Lu nggak tahu kan? Jadi jangan. Enggak, sorry. Gue mungkin agak nggak fokus soalnya kayak tadi gue lagi ngitung gitu. Lo nitip sama nyokap lu setengah jam gitu kan. Perjalanan ke rumah 10 menit, perjalanan balik 10 menit gitu kan. Masuk rumah, buka baju, cuci baju segala macam itu 10 menit gitu. Jadi ya gue bisa memperhitungkan lah durasinya kayaknya berapa lah gitu. Ya, kita nih kan main quickie biar cepet dong. Biar semua serba cepat gitu kan. Tapi percayalah banyak faktor-faktor di luar itu yang akhirnya sulit ketika apalagi anak lu masih butuh full attention gitu. Dan orang bilang kan 300.000 hari pertama tuh hari yang signifikan gitu. Nah gue baru 1.000 nih, baru setahun lebih anak gue, baru 300 kan. Jadi kadang-kadang kita lupa karena atensinya sangat full buat anak. Tapi gue tahu kadang-kadang ada beberapa laki-laki atau suami yang merasa gue ini nih gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin kalau Adrian kan nggak terlalu butuh ya, mungkin karena emang nggak bisa maksimal gitu ya, lahir batin kan gue nggak tahu. Tapi beberapa laki-laki mungkin perlu. Nah, seringkali penolakan yang muncul karena banyak faktor berhubungan sama anak gitu. Dan yang saran dari gue sih, intimasi itu bisa dijaga nggak hanya dengan hubungan seks gitu ya, bisa jalan, nonton, kalau ada suster bisa jalan ke mall bareng-bareng. Gue kan ada suster, ada mbak gue, kita bisa jalan bareng dan itu menyenangkan juga gitu. Cuman emang kalau menitipkan itu kondisinya agak riskan buat gue waktu itu. Jadi sangat sedih sekali waktu itu. Itu kita decide, nggak mau lagi gitu. Oke, tapi makasih sih Bud. Jadi gue baru kepikiran tambahan gini Bud. Yang lu bilang tuh benar banget. Tapi sebenarnya kalau kita ini kembali lagi ke sisi medis gitu. Kalau dari sisi medis sebenarnya quality time ya antara suami dan istri itu benar-benar penting dan bisa suka dilupakan. I see. Itu nggak bisa dipungkirin. Dan ini masalahnya bukan cuma pada anak. Jadi contohnya misalnya aku mau bilang ya, lo kebayang nggak kalau suami istri yang bekerja full timer ya? Berarti kan kerjanya kan 8 ke 7 ya. Jam 5 sore baru pulang gitu. Jam 5 sore baru pulang, hadapin kemacetan jalan ya mungkin setengah 6, jam 6 terus dia udah makan malam, terus dia mulai bersih-bersih beberes, selesai jam 9, misalnya udah kecapean tidur lagi untuk persiapan besok paginya kayak gitu. Jadi anak itu salah satu gue sih udah bilang beban ya, tapi maksudnya anak itu masuk salah satu tanggung jawab yang bapak kita kadang lupa. Iya, gue setuju. Untuk quality time gitu. Nah, sebenarnya kadang-kadang suka dilupakan tuh kesehatan mental itu sangat penting gitu. I see. Masuk di dalamnya bukan cuma quality time antara suami istri, tapi misalnya rekreasi, tamasya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang mungkin menganggap kayak ngapain sih jalan-jalan buang duit aja. Iya paham betul. Ya. Ada ya kayak gitu kan. Atau malah mungkin ada lagi kebalikannya ya, tiap hari jalan-jalan terus, ada juga mungkin gitu. Enggak ya. Kalau itu emang pasti suami istrinya tidak betah. Lu jalan-jalan terus kan. Emang dia nggak mau deket-deket lu. Emang istri lu, gua nggak mau lah di rumah. Kalau jalan-jalan kan, maksudnya kalau jalan bareng lu kan ada yang dilihat. Kalau di rumah lu kan nggak ada. Jadi gua ngerti pasangan kayak lu yang mau jalan-jalan terus, itu gua paham. Nggak usah diceritain lah. Gua ngerti kondisinya. 5 tahun lagi jalan-jalannya sama orang lain. Kacau terus. Jadi quality time itu benar-benar penting dan itu nggak boleh dilupakan. Nah, misalnya sobat terapi ada yang mengalami masalah serupa dengan Budi. Contohnya misalnya ternyata masalahnya anak nih. Nah, mungkin sebaiknya kalian berdua gitu. Bagaimana caranya kalian bisa mengatasi lah ibaratnya tanggung jawab kalian. Jadi bukannya dilupakan gitu, tapi mungkin bisa you take a break, you enjoy your life, you enjoy your quality time. Istirahat, mengambil suatu waktu yang berkualitas untuk suami lu dan jangan lupa juga diri lu sendiri me time karena itu sangat penting banget untuk kesehatan mental lu. Betul. Gitu. Nah, gitu. Nah, terus sedikit yang mau sampaikan ya. Jadi kadang-kadang yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya memecahkan
ice breaking gitu loh. Pada saat lu udah lama gak berhubungan sama istri lo, ya kan, dan kondisi istri lo juga mungkin habis trauma, lu juga habis trauma, ada cara memulainya. Oh, ini menarik. Caranya, ya nggak usah pakai cara, langsung eksekusi aja, langsung bersama-sama. Itu api cinta on fire ya. Nggak ada ice breaking ya. Itulah kenapa lu sering tidur di luar. Gua nggak tahu ya, kalau lu tanya gitu, nggak ada ya dia. Karena memang udah sama-sama pengen, jadi nggak ada apa-apa udah. Karena nggak, gua harus bilang gini ya. Ini juga menarik. Gue nggak tahu lu sama pasangan lu sefrontal apa kalau mau berhubungan seksual gitu ya, atau suka ngomong bokep atau enggak gitu. Tapi gue sama bini gue suka ngomong bokep sering. jadi maksud gue untuk hal seks tuh kita udah nggak tabu. Kan ada pasangan yang gimana ya, gue bini gue sih nggak ada ya gitu. Jadi kalau ngobrol mau frontal aja. Untungnya anakku belum ngerti gitu. Jadi kalau udah ngerti sih bahaya. Sorry, gue mau nanya dulu. Ini ngobrol apa dia lagi menghujat lu gitu? Karena beda lah artinya. Sama bicara kotor gitu maksud gue. Mungkin selama ini gue salah tangkap ya. Itu gue gak ngerti itu kalau itu. Mesti gue tanya kayaknya. Jadi, nah, Bud, ini beda Bud kasusnya Bud. Kalau misal untuk antara lu, berarti lu dari skill udah siap. Iya, nggak ada apa-apa memang. Kan, benar kan? Udah siap, Betul. udah sama-sama memang mau. Tapi ada kalanya nih. Nah, ini kembali lagi karena kita budaya timur, kebanyakan wanita itu dipandang sebagai objek. Iya. Bahkan wanita sendiri memandang dirinya sebagai objek. Dalam arti begini. Jadi misalnya si suaminya udah, kadang-kadang ya si istrinya gini, dia beban. Kok gue udah lama nggak mau melayani suami gue, ntar suami gue nyari pelayanan di luar. Iya. Akhirnya dia memaksakan diri padahal dia belum siap secara psikis ataupun secara fisik. Gitu. Nah, si suami kita juga nggak tahu ya, mungkin ada juga kepikiran konservatif yang menurut gue ya, dia menyaksikan persalinan istrinya, sebenarnya dia belum siap nih gitu. Tiba-tiba tapi istrinya mungkin ngasih kode-kode, atau dia merasa kayak gue juga harus namanya gue suami gitu kan, gue mesti harus melaksanakan kewajiban gue nih gitu. Jadi sebenarnya ada pertentangan batin, beda sama lu yang memang mau sama mau kan gitu kan, atau nggak tahu deh, lu yang nggak tahu malu gitu, gue nggak tahu deh. Atau beda sama lu yang istri lu nggak pernah mau. Nah, lu boleh cerita juga. Gimana caranya lu orang bisa melakukan hubungan di saat istri lu nggak pernah mau gitu ya? Apa tipsnya apa? Mungkin kan biasanya juga ada yang ngalamin suami-suami gitu kan? Gimana ya? Sapu tangan, kloroform, dikit kan. Wah ngaco nih, wah parah nih. Jadi sama dia istri lu terjebak terus gitu banget. Udah pagi gitu ya. Oke, nah jadi kalau misalnya tips gue, kalau misalnya memang lu mau mencoba hubungan itu, tapi lu masih ragu atau masih takut, mulailah start low, go slow. Jadi mulai dari rendah aja, mungkin lu bisa menikmati kualitas sesingkat mungkin ya. Mungkin dimulai dengan foreplay ya, atau bisa juga menggunakan alat bantu lubrikan. Karena terkadang juga kendalanya salah satunya itu karena wanitanya mengalami masalah lubrikasi juga. Gitu. Dan kalau memang ada yang merasa nggak nyaman, jangan dipaksakan. Kenapa? Itu menjadi trauma untuk pengalaman selanjutnya. Yang ada malah makin takut, makin mundur, makin nggak berani. Iya. Gua setuju. Jadi buat teman-teman, menurut gua komunikasi kalau ditanya kapan nih dok, lu tanya pasangan lu udah ready belum gitu. Kan lebih enak juga ya, maksud gua gitu ya. Jadi kan pasangan lu juga tahu kondisi fisiknya dia, mentalnya dia gitu. Atau yang cewek juga sebaliknya, jangan-jangan nanya cewek, tanya pasangan udah siap belum gitu. Maksud gue, kadang kita nggak pernah tahu kan kalau kita nggak nanya gitu. Apalagi kalau dia sangat konservatif yang dua-duanya nggak mau terbuka, nggak mau cerita gitu. Karena ada temen gue, pendiam banget orangnya. Jadi gue ngejok bokep sama dia tersinggung gitu. Padahal kan niat gue bercanda ya gitu. Jadi temen gue sangat konservatif sekali. Maksudnya gimana? Lu kalau misalnya bicara bokep sama dia tersinggung. Tapi dia kalau ngeliat muka lu gak tersinggung. Tersinggung juga. Mending putus hubungan aja kalau udah kayak gitu. Susah buat. Pertemanan juga nggak bisa ya itu ya. Jadi teman gue ini sangat konservatif banget orangnya, sangat pendiam dan sangat konvensional banget. Jadi gue bini gue cerita, wah gue bilang, ini kalau punya pacar susah nih, gue bilang gitu nih. Mau ngobrol aja susah nih, gue bilang gitu sama dia, sama bini gue. Jadi teman gue nih sampai segitunya. Jadi gue tahu berapa orang di luar sana memang ada yang sangat konservatif dan ada baiknya lu orang ngomong sama pasangan lu gitu. Nah tapi kalau kendala lu seperti Adrian yang pasangannya nggak pernah mau, nanti kita kasih nomornya di sini. Jadi lu bisa tanya, dok gimana caranya
bujuk istri itu mungkin bisa pakai. Mungkin bisa tanya, mungkin gini ya. Mungkin lu bisa kasih juga info beli itu di mana ya secara legal gitu kan, nggak apa-apa juga. Iya dong. Dari lu ada tambahan nggak? Dari gue sih itu aja. Berhubung kayaknya gue bakal tidur duluan malam ini, jadi kita akhirin dulu aja episode kita kayak Senin sama Kamis ya. Dan seperti episode kali ini kita sangat open kalau misalnya ada sugesti, pertanyaan, kritik, saran apapun, usul-usul topik dan juga mitos mungkin ya sering kalian dengar dan pengen tahu nih kebenarannya tentang berbagai macam penyakit yang mungkin pernah didengar tapi nggak tahu mekanismenya pengobatannya seperti apa, itu bisa kita bahas di sini bareng gue sama Budi. Jadi nantikan terus. Gitu aja. Good? Jadi sampai sini aja teman-teman. Semoga kita terus berbagi sama teman-teman. Dukung dan support terus channel kita Healthy ID. Sampai sini aja. Sampai ketemu di episode minggu depan. Stay healthy and stay alive. Bye-bye.